Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisma Brilian Kusuma bersama rekan saya. Nanda Nabila Putri. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi untuk UAS mengenai perencanaan dan penganggaran dalam konteks sistem pengendalian manajemen. Nah, baik, mari kita mulai masuk kepada materi perencanaan dan penganggaran. Nah, perencanaan dan penganggaran merupakan bagian penting dalam sistem pengendalian manajemen. Sederhananya, perencanaan itu adalah proses menentukan kemana organisasi akan pergi dan bagaimana cara mereka mencapainya. Sedangkan untuk penganggaran sendiri, itu adalah proses untuk menerjemahkan rencana-rencana tersebut ke dalam angka, khususnya dalam bentuk alokasi dananya. Dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, biasanya tercantum 3 hal utamanya. Yang pertama yaitu tujuan organisasi, yang kedua strategi pencapaian dan untuk mencapai tujuan, yang ketiga yaitu target kinerja yang ingin dicapai dari organisasi tersebut. Artinya, perencanaan itu bukan hanya sekedar membuat daftar kegiatan, tetapi juga menyusun arah strategis dari organisasi itu. Nah, menariknya, proses perencanaan itu juga mendorong manajer beserta karyawan-karyawan untuk berpikir ke depan. Mereka nggak hanya fokus pada pekerjaan hari ini, tapi juga memikirkan resiko, peluang, dan tantangan di masa depan nanti. Jadi, perencanaannya juga membangun komitmen bersama untuk mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Dalam manajemen, perencanaan, penganggaran, dan pengendalian itu tidak bisa berdiri sendiri. Ketiganya membentuk satu siklus yang saling berkaitan. Nah, untuk perencanaan sendiri itu menentukan tujuan dan strategi. Sementara penganggaran mengubah rencana tersebut menjadi angka dan alokasi dana. Yang terakhir yaitu pengendalian itu akan memastikan pelaksanaannya sesuai dengan rencana. Siklusnya sendiri adalah yang pertama perencanaan, lalu penganggaran, lalu pelaksanaan, lalu evaluasi, lalu perbaikan. Evaluasi dan perbaikan itu masuk bagian pengendalian itu. Dalam teori sistem pengendalian manajemen, siklus-siklus ini menunjukkan bahwa organisasi bersifat dinamis, yang artinya rencana-rencana yang sudah direncanakan itu bukan sesuatu yang kaku, tapi nanti bisa disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi dan pengawasan yang dilakukan dari organisasi tersebut. Perencanaan dan penganggaran sendiri memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama yaitu memberikan arah kerja organisasi. Jadi tanpa adanya arah, organisasi akan berjalan secara sporadis. Lalu yang kedua, mengkoordinasikan kegiatan antar unit. Bayangkan saja jika misal setiap divisi membuat program sendiri tanpa koordinasi, maka akan terjadi tumpang tindih atau bahkan konflik anggaran. Jadi setiap antar unit harus dikoordinasikan kegiatan-kegiatan itu. Yang ketiga yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Karena kenapa harus dioptimalkan? Karena sumber daya organisasi itu terbatas. Jadi baik dana, waktu maupun tenaga kerja tidak sepenuhnya dapat dicukupi. Jadi harus dioptimalkan untuk mencapai tujuan dari organisasi itu. Yang keempat yaitu menjadi dasar evaluasi kinerja. Target-target yang sudah direncanakan di awal dijadikan tolak ukur untuk keberhasilan evaluasi kinerja itu. Nah, yang kelima yaitu meningkatkan motivasi kerja. Jadi ketika target-target tadi sudah jelas ditentukan, maka individu akan cenderung lebih fokus dan termotivasi. Dan yang terakhir yaitu mengurangi ketidakpastian masa depan. Nah, memang kita tidak bisa memprediksi masa depan secara pasti, tapi dengan perencanaan maka resiko bisa kita minimalkan. Jadi menurut saya poin-poin yang paling krusial itu adalah poin optimalisasi sumber daya. Karena pada praktiknya di lapangan, keterbatasan anggaran itu sering menjadi tantangan utama bagi organisasi untuk
mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengoptimalkan profit ataupun keuntungan-keuntungan yang lain. Selanjutnya kita masuk pada prinsip penyusunan anggaran. Anggaran yang baik itu tidak boleh disusun sembarangan, tapi kita harus menggunakan beberapa prinsip-prinsip yang penting. Yang pertama yaitu realistis. Anggaran yang disusun harus sesuai dengan kondisi nyata. Yang kedua yaitu partisipatif, yaitu maksudnya yaitu penyusunan anggaran itu sebaiknya melibatkan berbagai pihak dari organisasi itu. Yang ketiga yaitu fleksibel, jadi dalam pelaksanaan kegiatan di organisasi kita harus bisa menyesuaikan beban situasi agar penganggaran bisa sesuai dan optimal. Yang keempat yaitu transparan, proses penganggarannya terbuka dan dapat diketahui pihak-pihak terkait. Dan yang kelima itu akuntabel, jadi proses penganggaran harus menganut asas akuntabel agar dapat dipertanggungjawabkan kelak ke depannya. Saya di sini ingin mengangkat satu poin penting yaitu prinsip partisipatif. Nah, mengapa ini penting? Karena menurut saya jika anggaran hanya ditentukan oleh manajemen puncak tanpa melibatkan unit-unit pelaksana, maka bisa terjadi ketidaksesuaian antara target dan kondisi yang terjadi di lapangan. Jadi, dari puncak dan pelaksana di lapangan itu harus sinkron agar dapat optimal dalam pelaksanaannya. Namun, di sisi lain, partisipasi yang terlalu luas tanpa kontrol juga bisa menimbulkan budgetary stack, yaitu kecenderungan menggelembungkan anggaran demi kepentingan tertentu. Nah, di sini jadi diperlukan keseimbangan antara partisipasi dari pelaksana dan juga pengawasan dari unit di atas. Nah, kemudian dalam organisasi sendiri terdapat beberapa jenis anggaran, yaitu yang pertama anggaran operasional. Anggaran ini digunakan untuk kegiatan rutin sehari-hari. Yang kedua yaitu anggaran investasi yang digunakan untuk pembelian aset jangka panjang. Yang ketiga anggaran kas itu yang digunakan untuk memastikan likuiditas terjaga. Yang keempat itu anggaran proyek untuk kegiatan-kegiatan tertentu dengan waktu terbatas. Nah, setiap jenis anggaran ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Misalnya anggaran operasional ini menjaga kelangsungan aktivitas harian, sedangkan anggaran investasi ini lebih bersifat strategis karena berorientasi pada masa depan. Selanjutnya kita memasuki proses penyusunan anggaran. Proses ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama yaitu penetapan tujuan, lalu penyusunan rencana kerja, lalu ditentukan estimasi pendapatan dan biaya, lalu dilakukan penyusunan draft anggaran, dilakukan pembahasan dan revisi-revisi, lalu disahkan, dan terakhir dilaksanakan dan dievaluasi. Tahapan-tahapan ini menunjukkan bahwa anggaran tidak muncul secara instan, jadi melalui proses yang sistematis dan kritis. Nah, yang sering menjadi tantangan pada organisasi dalam tahap-tahap ini yaitu terdapat pada tahap estimasi pendapatan dan biaya. Karena di tahap itu diperlukan kemampuan analisis dan proyeksi yang akurat oleh tim perencana. Kesalahan-kesalahan dari estimasi tersebut bisa berdampak serius. Jadi, jika pendapatan terlalu optimis, organisasi bisa mengalami defisit. Jika biaya terlalu rendah, pelaksanaan program juga bisa terhambat. Jadi harus dipikirkan secara kritis dan akurat. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Nada Nabila Putri. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah penentuan target kinerja. Target merupakan standar pencapaian kinerja yang harus diraih. Target berfungsi untuk mengukur keberhasilan kinerja, dasar pemberian insentif, dan juga penilaian prestasi. Jenis-jenis target kinerja dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah berdasarkan cara penetapannya. Target dibagi menjadi yang pertama target berbasis model, yaitu target yang ditentukan berdasarkan perhitungan matematis, analisis data, dan juga proyeksi. Contohnya target penjualan yang dihitung berdasarkan tren penjualan tahun sebelumnya.
Kedua adalah target historis, yaitu target yang disusun berdasarkan kinerja masa lalu. Misalnya, jika tahun lalu penjualan itu sebesar 1 miliar, maka tahun ini ditargetkan naik menjadi 1,2 miliar. Target hasil negosiasi, yaitu target yang ditetapkan melalui kesepakatan antara atasan dan juga bawahan. Nah, yang kedua adalah berdasarkan fleksibilitas. Target dibagi menjadi target tetap dan juga target fleksibel. Target tetap itu tidak berubah meskipun kondisi berubah, sedangkan target fleksibel dapat disesuaikan dengan situasi. Dan yang ketiga adalah berdasarkan sumber acuan. Terdapat target internal dan juga target eksternal. Jika target internal itu ditetapkan berdasarkan kemampuan perusahaan sendiri, sedangkan target eksternal mengacu pada standar industri atau pesaing. Target kinerja ini sangat penting karena menjadi pedoman kerja, alat evaluasi, serta dasar pemberian penghargaan. Kemudian adalah tingkat tantangan target. Target dalam organisasi itu tidak boleh terlalu mudah, tapi juga tidak boleh terlalu sulit. Kenapa? Karena target yang baik itu harus menantang, tapi masih bisa dicapai. Kalau targetnya tepat, dampaknya yang pertama adalah target bisa meningkatkan komitmen manajer karena mereka merasa bertanggung jawab untuk mencapainya. Kedua, target yang realistis itu bisa mengurangi kesalahan perencanaan. Jadi, organisasi tidak terlalu optimis atau terlalu pesimis. Ketiga, target juga bisa meningkatkan motivasi kerja. Ketika kita merasa target itu mungkin dicapai, kita jadi lebih semangat untuk berusaha. Selain itu, target yang tepat itu juga dapat mengurangi campur tangan atasan karena kinerja sudah berjalan sesuai rencana. Dan yang tak kalah penting adalah target yang wajar itu bisa mengurangi manipulasi data karena tidak ada tekanan berlebihan untuk terlihat berhasil. Kemudian ada keterlibatan bawahan. Dalam praktiknya, ada dua cara utama. Yang pertama adalah top down, yaitu target ditentukan oleh atasan lalu diberikan ke bawahan. Yang kedua ada bottom up, yaitu bawahan ikut memberi masukan dalam penentuan target. Nah, dari kedua ini tuh mana sih yang lebih baik? Yang lebih baik adalah kombinasi dari keduanya. Kenapa? Karena bawahan itu perlu dilibatkan. Kenapa bahan perlu dilibatkan? Yang pertama, karena bisa meningkatkan rasa tanggung jawab. Kedua, bawahan jadi lebih paham tujuan kerja. Dan yang ketiga, keterlibatan ini tuh juga meningkatkan motivasi karena bawahan itu akan merasa lebih dihargai. Jadi dengan menggabungkan arahan pimpinan dan juga masukan bawahan, target yang dibuat itu akan lebih realistis, adil, dan juga mudah dicapai. Selanjutnya adalah analisis varians anggaran. Analisis varians itu adalah membandingkan antara anggarannya dan juga realisasinya. Jika kita lihat di sini ada beberapa jenis varians. Yang pertama itu adalah favorable atau menguntungkan, yang artinya realisasinya itu lebih kecil daripada anggarannya. Kemudian ada unfavorable atau merugikan, di mana pengeluaran atau realisasinya itu lebih besar dari yang telah direncanakan. Nah, kenapa sih analisis ini tuh penting? Jadi yang pertama itu untuk mengetahui apakah pengelolaan dana itu sudah efisien, kemudian yang kedua untuk menemukan kesalahan perencanaan, yang ketiga itu untuk menjadi bahan evaluasi, dan yang terakhir adalah sebagai dasar untuk perbaikan ke depan. Jadi analisis varians ini tuh membantu organisasi agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, kemudian ini ada praktik dan juga kritik terhadap penganggaran. Walaupun penting ya, sistem penganggaran ini tuh juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama itu penganggaran itu masih dipengaruhi oleh kepentingan politik, misalnya demi kepentingan kelompok tertentu. Kedua, terjadi game playing, yaitu memanipulasi data supaya terlihat sesuai target, padahal tidak. Yang ketiga, sistem anggarannya itu sering kurang adaptif, sehingga sangat sulit untuk menyesuaikan perubahan yang cepat. Yang keempat, ada menghemat menghambat inovasi di mana semua itu harus sesuai anggaran yang sudah ditetapkan. Dan yang terakhir adalah proses penyusunan anggaran memerlukan biaya dan waktu yang besar.
Nah, karena banyak kelemahan ini, muncullah konsep baru yang disebut sebagai beyond budgeting, di mana konsep ini tuh lebih fleksibel, tidak terlalu kaku, dan juga lebih menyesuaikan kondisi nyata di lapangan. Tujuannya itu supaya organisasi bisa lebih cepat beradaptasi dan juga lebih inovatif. Lalu pada slide ini ada contoh studi kasus di mana pada Dinas Kesehatan perencanaan itu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Anggaran dialokasikan untuk pembelian alat kesehatan, obat-obatan, dan pelatihan tenaga medis. Setelah anggaran dijalankan, dilakukan monitoring dan juga evaluasi. Pada contoh soal, di sini terdapat anggaran 600 juta dan realisasinya 580 juta. Maka tentukan variansnya. Nah, cara menentukan varians yaitu anggaran dikurangi dengan realisasi, di mana anggarannya tadi 600 juta dikurangi realisasinya 580 juta, sehingga ada sisa 20 juta. Itu dinamakan sebagai varians. Nah, karena anggarannya itu lebih besar daripada realisasi, maka disebut variance favorable atau menguntungkan. Nah, dari semua materi itu tadi dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa perencanaan dan penganggaran itu merupakan suatu bagian yang sangat penting dalam sistem pengendalian manajemen. Melalui perencanaan, organisasi menentukan arah dan tujuannya. Melalui penganggaran, organisasi mengatur penggunaan sumber daya. Melalui pengendalian, organisasi memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana. Nah, ketiganya ini saling berkaitan dan juga membentuk sistem yang terintegrasi. Walaupun memiliki kelemahan, sistem ini tetap diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Melalui perencanaan yang baik, anggaran yang tepat, serta evaluasi yang berkelanjutan, organisasi dapat bekerja secara lebih efektif, efisien, dan terarah. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan kerjasama dari seluruh pihak agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan optimal. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.